Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke polo-polo, di video kali ini mau tak rangkumkan kejadian yang sangat memalukan yang sedang terjadi di Korea saat ini. Kalau polo-polo nge-search di internet, sekarang di Korea lagi ada acara internasional yang disebut Jambore. Tulisannya Jambore, tapi bacanya Jambore. Oke, ini acara apa sih? Ini merupakan acara pramuka kelas internasional, anggap aja gitu. Jadi dari berbagai negara, mereka itu pergi ke suatu negara, lalu di situ melakukan kayak pramuka selama beberapa hari. Acara yang tertulis Jambore ini bacanya Jambore. Ini merupakan kata yang dulunya itu dari bahasa asli penduduk Amerika, yang berarti kayak pesta ataupun selebrasi yang menarik yang dilakukan oleh orang banyak gitu. Jadi seharusnya ini merupakan acara yang membahagiakan orang-orang untuk anak-anak pramuka. Udah gitu, acara ini udah diselenggarakan mulai tahun 1920 dan diselenggarakan setiap 4 tahun. Udah kayak World Cup sama Olimpik. Jadi ini acara yang sangat penting. Apalagi yang ikutan acara ini kan anak-anak SMP, SMA awal gitu. Sehingga merupakan acara yang menurutku sangat penting. Ini kan bibit-bibit untuk masa depan ya toh. Dan acara yang ke-25 dan juga merupakan acara peringatan 100 tahun ini dilakukan di Korea. Lebih tepatnya di Provinsi Jeolla Utara, Kabupaten Buan, daerah Saemangeum. Makanya namanya Saemangeum Jambore. Kenapa ini acara rame? Langsung tak jelaskan. Yang berpartisipasi dalam acara ini mencapai lebih dari 43.000 orang dan itu dari 158 negara, bayangkan. Jadi benar-benar dari berbagai negara ke Korea. Apalagi acara ini diadakan setelah Corona ataupun COVID. Jadi pastinya anak-anak muda kan lebih deg-degan lagi. Ditambah lagi Korea ini kan lagi panas karena COVID. Jadi pasti anak-anak yang datang ke sini itu pasti datang dengan harapan yang sangat tinggi gitu loh. Tapi sangat dikecewakan. Karena apa? Ini bakal tak bahas dalam bentuk poin-poin dan tentunya ada lebih dari ini. Tapi tak ambil beberapa poin yang mungkin bisa tak bahas. Pertama, tempat mandi. Ngerti sih, kita pergi ke tempat pramuka itu kadang tempat mandinya kurang sempurna. Bukan berarti tidak layak digunakan. Dan ini tahun 2023 di negara yang namanya Korea, bayangkan, oke? Tapi toilet yang disediakan untuk para pengikut acaranya itu sangatlah buruk. Ini silakan dilihat. Tempat mandinya itu bukan dari sekat yang benar-benar kayak nyaman digunakan untuk mandi. Hanya ditutup menggunakan kain-kain, sehingga selama mandi pun yang mandi juga merasa nggak nyaman, dan buat mandi pun jujur kurang nyaman. Udah gitu, Korea saat ini musim panas, panas banget, Rek. Mungkin ada yang bilang, loh Indonesia lu panas. Sungguh, Korea sekarang panas banget, bahkan mencapai di atas 35 derajatan. Dalam kondisi kayak gini, kalau mandi kan pengennya mandi air dingin ya toh. Tapi air yang keluar di tempat mandinya pun itu kayak air panas. Pembuangan airnya, saluran pembuangan airnya pun tidak tertata dengan baik. Jadi airnya itu ya waktu mandi, bayangkan, turunnya itu nggak langsung srek gitu, tapi terus tertampung kayak banjir. Dan tentu ini sangatlah tidak higienis. Ini yang pertama. Nggak cuma itu, tempat buang air besar ataupun tempat klosetnya pun itu tergolong sangat kotor dan sangat bau. Dan ini nggak higienis ya, tuh. Ini sangat tidak higienis. Apalagi yang datang ke acara ini, pesertanya untuk yang dari luar negeri itu bayar 900 US dollar alias sekitar 13,5 juta rupiah. Dan untuk warga negara Korea lebih mahal, itu 17 juta rupiah. Tapi fasilitasnya kayak gini. Kedua, masalah tempat tidur. Memang benar, Korea sekarang itu musim panas dan ini merupakan acara sesaat. Jadi ternyata ini acara diadakan di tempat yang sebenarnya merupakan ladang pertanian. Lalu izinnya itu diubah sebentar untuk event ini. Tapi, seperti yang udah polo-polo lihat di berita-berita, Korea itu sempat hujan sangat-sangat deras dan juga sangat banyak jumlah airnya, volumenya itu sangat banyak, sehingga ladangnya ini menjadi agak jemek, benar ya bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa apa Indonesia? Ya, jemek, agak berair, dan bahkan airnya itu tidak bisa keluar dengan baik dari tempat itu, sehingga waktu anak-anak pramuka ini datang, tempatnya itu masih dipenuhi air. Kalau kayak gini, anak-anak pramuka seharusnya tidurnya di tenda ya toh. Gimana tidurnya coba? Yang dilakukan adalah pemerintah ini ngasih palet, namanya palet itu loh, yang biasanya buat pindah-pindah barang kalau di gudang-gudang. Dikasih palet, terus suruh masang tenda di atasnya. Kelihatannya oke, tapi yang terjadi apa? Cuaca panas.
Dalam tenda panas kan ya. Udah gitu bawahnya ada air. Sehingga bau lembab ada, panas iya, dan karena bawahnya ini bukan tanah tapi palet. Itu sakit banget katanya dibuat untuk tiduran. Jadi tempat tidur pun sangat bermasalah. Sehingga anak-anak itu nggak bisa istirahat di tenda. Istirahatnya itu di jalan-jalan ataupun di gedung fasilitas. Karena jumlah AC-nya pun sangat terbatas. Bahkan ada beberapa tempat yang ada kipas anginnya, tapi tertulis staff only. Singgenai. Dan buat yang udah baca berita di Dispatch, ada satu reporter Dispatch yang ikutan ke sana. Dia nyoba 1 menit di tenda. Suhu dalam tenda itu mencapai 33,9 derajat Celcius. Ini itu membahayakan buat manusia. Terlalu panas. Udah gitu, kan tenda kan sirkulasinya nggak sebaik rumah ya toh. Ketiga, masalah makan. Sebenarnya waktu awal-awal ini acara diadakan, berita pertama yang aku dengar itu adalah masalah harga supermarket. Jadi di tempat Jamboree ini ternyata ada satu supermarket dan kebetulan perusahaan yang terpilih ini merupakan GS25. Ini salah satu merek supermarket yang besar juga di Korea. Tapi supermarketnya ini jual makanan dan juga minuman dengan harga 2 kali lipat lebih mahal daripada tempat lainnya. Ini yang datang, ini anak-anak kecil loh. Ini anak-anak kesini tuh tujuannya pramuka. Kok ini perusahaan supermarket bukannya ngasih diskon, malah dijual lebih mahal. Udah gitu, ini kan tamu-tamu dari luar negeri ya toh. Ini tuh udah memalukan banget. Tapi lebih dari itu juga pernah ada makanan yang dibagikan dan juga ternyata makanannya itu rusak gitu. Karena di musim panas kan makanan cepet busuk ya toh. Ternyata ada telur yang dibagikan tapi itu busuk. Gimana? Mosok anak-anak kesini dikasih makanan busuk ya toh? Makanya ini juga menjadi sebuah keramaian. Dan tanggal 6 besok seharusnya itu ada IVE and Mix, Zero Base One sama Stacy yang tampil. Tapi nggak tahu apakah acaranya ini bisa berlangsung dengan baik atau tidak. Sekarang keramaiannya kayak gitu, tapi tak jelaskan. Kenapa ini acara beneran nggak bisa dipahami baik oleh orang asing ataupun oleh orang Korea. Acara Jamboree yang diadakan di tahun 2023 ini bukan acara pertama kalinya Korea mengadakan Jamboree di Korea. Sebenarnya di tahun 1991 Korea itu pernah menyelenggarakan acara Jamboree juga di Provinsi Gangwon, lebih tepatnya di Kabupaten Gosong. Dan waktu itu dinilai cukup baik. Udah gitu, Korea ini dipilih untuk mengadakan acara Jamboree yang ke-25 ini pada tanggal 16 Agustus tahun 2017, alias 6 tahun yang lalu. Yang artinya Korea itu punya waktu 6 tahun untuk mempersiapkan ini acara. Nggak berhenti di sini. Tahu nggak pemerintah Korea itu menyiapkan dana berapa untuk acara ini? Pemerintah Korea menyediakan dana 100 miliar Korea won untuk acara ini. Kalau dirupiahkan, tadi aku kaget aku, 1,157 triliun rupiah. Dilihat foto-foto tadi sama 1,157 triliun. Nggak masuk akal ya toh. Ditambah lagi, anak-anak yang datang ke sini itu bayar loh. Bayar per orangnya. Tapi kok bisa sih acaranya serusak ini? Ya toh, ini yang bikin orang Korea pun nggak paham loh. Kok bisa kayak gini gitu loh. Dan ini sangat memalukan banget. Karena acaranya seburuk ini, ada beberapa negara yang menyatakan bahwa mereka akan pulang. Jadi kayak tanggal 4 kemarin, Inggris, kedubes Inggris itu menyatakan bahwa mereka akan membawa pulang anak-anak mereka kembali ke negaranya. Udah gitu, Inggris ini merupakan salah satu negara yang paling banyak jumlah partisipannya, mencapai 4.500 pelajar. Amerika juga bilang 700 pelajar kita bawa pulang juga. Singapura hari ini juga bilang bahwa mereka akan pulang. Sekarang Belgia sama Jerman pun sedang mempertimbangkan untuk membawa pulang anak-anak mereka. Karena apa? Acaranya ini sangat buruk dan juga cukup banyak anak-anak yang cedera. Jadi pada hari pertama pun sudah ada 400 anak yang membutuhkan bantuan medis. Hari kedua mencapai 992. Hari ketiga itu mencapai 1486. Dan kondisinya di Jamboree ini ada 5 klinik dan 1 rumah sakit. Klinik ini ya untuk penyakit-penyakit kecil, mungkin untuk obat ataupun penyakit-penyakit ataupun cedera ringan. Sedangkan rumah sakit ini untuk anak-anak yang cederanya itu lebih serius lagi. Masalahnya di antara 5 klinik ini, karena jumlah tim medisnya pun nggak cukup, salah satu kliniknya itu tutup. Para sukarelawannya bilang, kalau tempatnya kayak gini kita nggak bisa, kita pulang. Jadi kliniknya sisa 4. Sedangkan setiap harinya jumlah anak-anak yang sakit itu terus bertambah.
Dan perlu diketahui, Korea itu sekarang panas banget, Rek. Tiap hari HP ku itu berdering. Kayak peringatan dari pemerintah untuk tidak pergi keluar karena cuacanya terlalu panas. Kayak di atas 35 derajat. Makanya banyak banget pelajar-pelajar yang ikutan acara ini jadi dehidrasi ataupun sakit. Karena gini, kalau tubuh kita ini terlalu panas, lama-lama tubuh kita itu nggak sanggup untuk mengeluarkan panas dari tubuh. Dan kalau udah kayak gitu, ini lumayan bahaya buat tubuh kita. Tapi tempat mandi nggak cukup, makanan kayak gini, fasilitas nggak lengkap, gimana coba? Dan karena situasinya kayak gini, pemerintah Korea itu sekarang nambah lagi budgetnya sebesar kayak 70 miliaran agar anak-anak yang sakit ini bisa teratasi. Dan untungnya ada beberapa perusahaan yang juga ikutan memberi bantuan. Tapi kan seharusnya nggak kayak gini ya toh. Bahkan tentara-tentara pun dialihkan untuk membantu acara ini. Masalahnya gini, bukan berarti tentara itu nggak boleh ikutan. Tapi ini acara loh, gimana sih yang ngatur? Kok sampai jadi kayak gini gitu loh. Kalau gitu, apakah nggak ada sih di antara DPR Korea ataupun pejabat Korea yang melihat bisa jadi ini acara gagal? Ada. Bahkan udah beberapa kali dipertanyakan, ini acara udah siap tak? Tempat tidurnya aman tak? Apakah ini nggak apa-apa? Sudah beberapa kali ditanyakan, tapi penanggung jawabnya bilang, oh aman, udah siap, kita itu udah siap semuanya. Tapi sekarang baru hari kelima, acaranya udah berantakan dan kayak Inggris, Amerika, Singapura, mereka memutuskan untuk balik ke negara mereka. Karena cuacanya ini terlalu panas, 85% aktivitas yang direncanakan pun itu dibatalkan. Sekarang gini, benar, ini ada faktor cuaca yang bikin acaranya ini dibatalkan. Tapi ya kan pemerintah Korea kan seharusnya bisa ya toh melihat, oh cuaca, perkiraan cuaca pada bulan Agustus ini kayak apa. Dan bahkan ada juga beberapa pejabat itu yang udah bilang, ini bisa jadi panas banget loh, nggak apa-apa tak tempatnya di sini. Bisa tak acaranya diberlangsungkan. Udah ada. Tapi persiapannya kurang. Sehingga anak-anak kesini, aktivitas nggak ada, tempat istirahat nggak ada, makanan nggak ada, makanan mahal, tempat mandi nggak kena. Kayak gitu. Tapi hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi dari organisasi Jamboree bahwa ini acara akan ditutup. Jadi kayaknya sih ini bakal ditutup lebih awal ataupun diselesaikan sebelum tanggal 12 karena udah nggak ada artinya, udah banyak yang pulang, acara nggak bisa diberlangsungkan. Ya toh. Dalam kondisi kayak gini, yang agak bikin hatiku itu agak hangat adalah anak-anak yang ketemu di tempat itu, mereka itu masih saling tukar bordiran itu loh. Kalau pramuka kan ada regu serigala apa terus itu, mereka itu saling tukaran. Jadi nggak tahu ya, aku ngerasanya orang-orang tua, orang-orang yang dewasa nggak bisa mempersiapkan acara dengan baik. Tapi di waktu-waktu seperti ini pun, anak-anaknya itu masih bisa kayak bertingkah anak dewasa gitu. Jadi, sehingga di Korea pun sekarang bilang, oh ini acara Jamboree ini udah nyanyi Squid Game ini. Kesini bukannya untuk melakukan aktivitas, tapi jadi survival game. Oke, pol-pol, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat semua pol-pol yang ada di Korea, cuacanya panas banget dan sekarang ini banyak kejadian penusukan pisau. Ya, kalau bisa istirahat di rumah yang dingin, apalagi ini weekend. Oke, bye-bye. Makasih udah nonton, deh.